Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mata kuliah Sosiologi dan Antropologi dengan judul Tradisi Kuliner Makanan Padang sebagai Budaya Indonesia dengan mengeksplorasi nilai gizi dari komposisi rendang dan sifat antropologi sebagai makanan tradisional yang digemari oleh masyarakat. Next. Oke, di sini itu disusun oleh saya sendiri, nama saya Bunga, lalu disusun oleh Huria Kalsum Nisa, selanjutnya disusun oleh Kaila Miftahul Latifah, selanjutnya disusun oleh Muhammad Salman Burhanuddin, lalu disusun oleh Putri Syakira Akhyar. Nah, Padang ini adalah salah satu bagian penting dari budaya Indonesia. Makanan Padang seperti rendang memiliki sejarah panjang dan mengandung banyak makna budaya yang mencerminkan keanekaragaman Indonesia. Rendang adalah hidangan khas yang berasal dari Minangkabau di Sumatera Barat yang cukup terkenal di berbagai daerah di Indonesia bahkan di dunia. Persebaran rendang di Indonesia tidak lepas dari kebudayaan masyarakat Minangkabau yaitu perantau. Tekstur rendang asli yang kering dan bisa bertahan hingga berbulan-bulan membuat rendang menjadi bekal yang biasa dibawa oleh orang Minangkabau saat melakukan perjalanan berbulan-bulan menggunakan kapal laut sejak zaman dahulu. Tujuannya adalah untuk mengetahui mengapa rendang dapat dikaitkan dengan nilai sosiologi dan antropologi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana jika rendang dikaitkan dengan nilai gizi yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, lalu untuk mengetahui hal apa yang perlu diperhatikan saat ingin mengkonsumsi rendang. Nah, rendang itu merupakan kuliner warisan budaya masyarakat Minangkabau. Para pakar di bidang kuliner tradisional meyakini bahwa rendang sudah dikenal sejak zaman 1550 Masehi. Pada masa itu, masyarakat di Nusantara masih sangat sederhana. Mereka hidup berpindah-pindah tempat dan membutuhkan cara mengawetkan daging untuk persediaan makanan. Salah satu cara penyiasatan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang mereka lakukan adalah dengan membuat rendang. Dapat dilihat dari sisi antropologi memiliki beberapa makna, yaitu yang pertama makna budaya, yang kedua makna sosial, dan yang ketiga makna ekonomi. Lalu di sini ada filosofi makanan rendang atau makna budayanya. Yang pertama itu rendang itu memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu yang pertama daging atau daging sapi, melambangkan dari Niniak Mamak atau para pemimpin suku adat. Yang kedua, Karambia atau kelapa, lambang Cadiyak Pandai, yaitu kaum intelektual. Yang ketiga itu ada lado atau cabai, lambang alim ulama yang pedas, tegas, dan mengajarkan syariat agama. Yang keempat itu ada pemasak atau bumbu, lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau. Nah, di sini itu beberapa contoh makna antropologis rendang. Yang pertama itu rendang sebagai simbolis status sosial. Pada masa lalu, rendang hanya dimasak untuk acara-acara khusus seperti pernikahan dan perayaan keagamaan. Rendang dianggap sebagai makanan yang mewah dan hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Yang kedua,
Rendang sebagai simbol kebersamaan. Rendang sering dimasak dalam jumlah besar untuk dinikmati bersama-sama oleh keluarga dan teman. Rendang dianggap sebagai simbol kebersamaan dan kekeluargaan. Yang ketiga itu rendang sebagai simbol identitas, di mana rendang makanan khas Minangkabau, Sumatera Barat, rendang sering dianggap sebagai simbol identitas masyarakat Minangkabau. Lalu di sini juga itu ada kandungan nilai gizi yang ada pada makanan rendang. Menurut Godam 2012, kandungan gizi rendang terbuat dari daging sapi mengandung energi sebesar 193 kalori, protein 22,6 gram, karbohidrat 7,8 gram, lemak 7,9 gram, kalsium 47,4 mg, fosfor 211 mg, dan zat besi 14,9 mg. Selain itu, di dalam rendang juga terkandung vitamin A sebanyak 69 IU, vitamin B1 0,2 mg, dan vitamin C 0 mg. Hasil tersebut didapat dari melakukan penelitian terhadap 100 gram rendang dengan jumlah yang dapat dimakan sebanyak 100%. Nah, gimana sih cara yang tepat untuk mengkonsumsi makanan rendang? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika ingin mengkonsumsi rendang, yaitu kandungan lemak yang ada pada rendang, karena rendang adalah hidangan daging yang kaya akan lemak, terutama lemak jenuh. Oleh karena itu, perlu dikonsumsi dengan bijak, terutama jika memiliki masalah kesehatan terkait lemak. Kelebihan lemak bisa terjadi penyakit kolesterol, di mana kadar kolesterol yang tinggi dalam darah dapat membentuk endapan pada dinding pembuluh darah. Kesimpulan yang dapat bisa kita ambil yaitu tradisi kuliner makanan Padang merupakan bagian dari budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Makanan Padang, terutama rendang, memiliki komposisi yang kaya gizi dengan kandungan protein lemak dan serat yang tinggi. Hal ini memperkuat nilai gizi dari makanan rendang. Selain itu, aspek antropologi dari makanan tradisional Padang juga menarik untuk dieksplorasi karena rendang telah menjadi bagian dari kehidupan dan identitas masyarakat Indonesia. Keterkaitan erat antara masyarakat dan makanan ini mencerminkan cara hidup, nilai-nilai budaya, dan tradisi turun-temurun. Cukup sekian dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata atau ada kekurangan, bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.